Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rizky Floresita dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menerangkan materi PABP tentang bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Mari kita mulai. Nah, yang pertama ada dari Quran Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 159 yang saya akan bacakan. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ, yang artinya, maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membuat tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Nah, di sini ada tafsir dari Quran Surat Ali Imran ayat 159. Nah, ayat di atas menjelaskan bahwa meskipun dalam keadaan genting, tetapi Rasulullah SAW tetap lemah lembut dan tidak marah terhadap para pelanggar, bahkan memaafkan dan memohonkan ampun untuk mereka. Seandainya Rasulullah SAW bersikap keras, tentu mereka akan menaruh benci kepada beliau. Nah, dalam ayat di atas tertera 3 sifat dan sikap yang secara berurutan disebut dan diperintahkan untuk dilaksanakan sebelum bermusyawarah, yaitu lemah lembut, tidak kasar, dan tidak berhati keras. Meskipun ayat tersebut berbicara dalam konteks perang Uhud, tetapi esensi sifat-sifat tersebut harus dimiliki dan diterapkan oleh setiap muslim, terutama ketika hendak bermusyawarah. Nah, selanjutnya ini ada hadis mengenai demokrasi. Dari Abu Hurairah berkata, aku tidak pernah melihat orang yang paling banyak bermusyawarah dengan sahabatnya selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, kenapa sih musyawarah ini menjadi hal yang sangat penting? Karena ada 5 alasan. Yang pertama, permasalahan yang sulit menjadi mudah setelah dipecahkan oleh orang banyak, lebih-lebih kalau yang membahas orang yang ahli. Nah, kalau misalnya kita bermusyawarah, apalagi orangnya yang bermusyawarah itu banyak banget, ini pasti ada pemikiran orang tiap beda-beda. Jadi, masalah yang akan kita pecahkan itu jadi lebih cepat selesai. Nah, yang kedua, karena akan terjadi kesepahaman dalam bertindak. Yang ketiga, karena menghindari prasangka yang negatif, terutama masalah yang ada hubungannya dengan orang banyak. Yang keempat, melatih diri menerima saran dan kritik dari orang lain. Nah, pasti setiap orang ini ketika bermusyawarah memiliki saran dan kritiknya masing-masing. Tentu kita dalam bermusyawarah ini melatih diri dalam menerima saran dan kritik dari orang lain. Dan yang terakhir adalah karena berlatih menghargai pendapat orang lain. Nah, balik lagi, ketika kita bermusyawarah, pasti pendapat tiap orang itu berbeda-beda dan kita harus berlatih menghargai pendapat orang lain. Nah, selanjutnya ini ada pengertian demokrasi. Secara kebahasaan, demokrasi terdiri atas 2 rangkaian kata, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Secara istilah, kata demokrasi ini dapat ditinjau dari 2 segi makna. Yang pertama, demokrasi dipahami sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah yang di dalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu orang dan menghendaki peletakan kekuasaan di tangan orang banyak atau kita sebut sebagai rakyat, baik secara langsung maupun dan perwakilan. Nah, yang kedua, demokrasi ini dimaknai sebagai suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dari definisi ini dapat dipahami bahwa istilah demokrasi awalnya berkembang dalam dimensi politik yang tidak dapat dihindari, gitu. Nah, selanjutnya ini ada tunggu.
ada pengertian syuro. Nah, menurut bahasa dalam kamus Mu'jam Makashi al-Lukkah, syuro memiliki dua pengertian, yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Nah, sedangkan menurut istilah beberapa ulama terdahulu telah memberikan definisi syuro. Mereka diantaranya adalah ada dari Ar-Raghib al-Ashafani dalam kitabnya Al-Mufrodat fi Gharib Al-Quran mendefinisikan syuro sebagai proses mengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi antara peserta syuro. Nah, sedangkan menurut Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dan dalam Ahkam Al-Quran mendefinisikannya dengan berkumpul untuk meminta pendapat dalam suatu permasalahan yang peserta syuronya saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. Selanjutnya ini ada tips bermusyawarah yang islami dan demokrasi. Yang pertama adalah kita luruskan niat dulu. Luruskan niat dalam bermusyawarah yang islami dan demokrasi. Lalu yang kedua, sampaikan pendapat dengan santun seperti dalam perang Uhud tadi yang Quran Surat Ali Imran, Rasulullah SAW aja itu bersikap lemah lembut, hatinya baik kayak gitu. Jadi ketika kita menyampaikan pendapat ini dengan santun. Lalu yang ketiga adalah hargai pendapat orang lain. Yang kayak tadi udah dijelasin dalam bermusyawarah ini kita dilatih untuk menghargai pendapat orang lain. Lalu yang keempat ini adalah hormati keputusan bersama karena ya, terus selalu ada jalankan kesepakatan dengan tawakal, dan yang terakhir berharap agar keputusan dapat membawa berkah. Maksudnya itu membawa berkah untuk semua orang gitu, bukan cuman orang tertentu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.